Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa 'azza junda, wa hazama al-ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, wa ba'du. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, khususnya pimpinan dan penggerak Solo Madani Indonesia Jaya. Saya baru diberitahu tadi malam ketika sedang menghadiri sebuah walimah atau syukuran putri dari seorang aktivis kami yang berjuang sebagai pengacara untuk membela saudara-saudara kita yang sedang menghadapi masalah hukum. Kalau ada acara ini dari pagi hingga menjelang jam 10 ada webinar lain. Alhamdulillah, saya bersyukur, berbahagia sekali dapat bermuajahah, berpun secara virtual dengan ikhwan akhwat semua di Solo. Dan saya ikuti perjuangan dakwah dalam menegakkan kebenaran, keadilan sangat-sangat kuat sekali. Karena memang seharusnya demikian. Solo atau Surakarta sering dianggap oleh pengamat sebagai barometer karena adanya interaksi di antara kelompok-kelompok dari bangsa ini yang mempunyai perbedaan ideologis dan nyaris dianggap sama-sama besar dan sama-sama kuat. Dan alhamdulillah, para pejuang kebenaran dan keadilan tetap menunjukkan kiprahnya. Dan pada hari ini kita bertemu semua tentu dalam rangka untuk memperkuat tekad kita, azam kita untuk meneruskan perjuangan itu. Karena perjuangan menegakkan kebenaran, keadilan, kejujuran adalah perjuangan panjang, nyaris menjadi maraton yang untuk sampai ke finish mungkin memerlukan waktu panjang. Dan apalagi jika ujian, cobaan, dan tantangan yang kita hadapi di tengah jalan itu sangat-sangat besar. Dan memang yang terakhir ini, dan ini yang menjadi motivasi saya pribadi dan banyak kawan-kawan lain untuk mendirikan kami Persatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah diniatkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Sebagai muslim tentu menyadari bahwa al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar adalah salah satu ajaran sentral Islam. Banyak disebut dalam Al-Quran, termasuk dikaitkan dengan ciri pertama dan utama dari khair umat yang terbaik. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran, kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Saya tidak ingin terjemahkan ayat itu. Atau dalam ayat lain di surat yang sama sebelumnya juga dinyatakan amar ma'ruf nahi munkar sebagai salah satu bahkan yang penting dalam menegakkan dakwah memperoleh kemenangan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, sebagai salah satu prasyarat dari kemenangan. Ini yang kita niatkan, dan
amar ma'ruf nahi munkar dan koreksi sosial yang perlu kita lakukan sekarang menjadi lebih berat karena kerusakan yang terjadi, kemungkaran yang terjadi adalah kerusakan, kemungkaran yang bersifat struktural, nyaris bisa disebut predikat. Kerusakan, kemungkaran struktural, sistematis, terstruktur, sistematis, dan masif. Mengapa disebut demikian? Karena kerusakan itu berada pada tataran struktur bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, terutama menyangkut norma-norma dasar yang telah hilang, yang telah diubah. Dan ditambah lagi sebagai akibat dari kerusakan struktural ini terdapatlah kepemimpinan yang juga rusak. Kepemimpinan ini tidak menyangkut satu dua orang, tapi menyangkut keseluruhan. Dan apalagi ya, jika kerusakan pada tingkat kedua ini juga menampilkan perilaku yang tidak memperbaiki, bahkan cenderung merusak, disadari atau tidak disadari, maka terjadilah kerusakan akumulatif dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita, yang ujungnya pengejawantahan manifestasi itu adalah adanya yang sering saya sebut sebagai deviasi, distorsi, dan disorientasi kehidupan nasional kita dari nilai-nilai dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini juga diadopsi oleh Muktamar Muhammadiyah tahun 2010 istilah ini, dan juga oleh Kongres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta tahun 2015, bahwa telah dan tengah terjadi deviasi, distorsi, disorientasi kehidupan nasional dari nilai-nilai dasar yang telah disepakati. Maka untuk solusinya perlu dilakukan penyelamatan, karena yang terjadi ini adalah kerusakan struktural, kemungkaran struktural yang bisa menghancurkan negara bangsa ini. Dan saya kira banyak penilaian asumsi tentang negara gagal. Nah, tentu sebagai muslim secara pribadi saya melihatnya ini penting, dan ini terkait dengan positioning umat Islam sebagai kelompok terbesar di tubuh bangsa ini, yang sahamnya, peran serta peran kesejarahannya luar biasa jauh sebelum kemerdekaan, sejak perjuangan melawan penjajahan di banyak daerah adalah dengan semangat keagamaan. Dan begitu pula di awal abad ke-20 Indonesia menjelang kemerdekaan, perjuangan kebangsaan Indonesia tak terlepas dari semangat keislaman, termasuk di seputar kemerdekaan itu sendiri. Dan oleh karena itulah umat Islam sudah sewajarnya untuk mendapatkan proporsi yang berkeadilan. Namun justru ini yang tidak terjadi, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial. Umat Islam tidak hanya mengalami keterpurukan, kita belum dapat memperdayakan diri secara ekonomi, belum dapat bangkit agar secara sosial, ilmu pengetahuan, apalagi politik. Namun bersama dengan itu, umat Islam juga menghadapi ketertuduhan, dituduh radikal, dituduh ekstremis, dituduh intoleran, padahal tanpa toleransi umat Islam tidak mungkin ada Indonesia seperti sekarang ini. Dan juga kita rasakan yang menyangkut perasaan, selain keterpurukan yang sudah kita alami dan kita berjibaku untuk mengatasinya, muncul ketertuduhan, muncul juga ketertekanan. Dan sekarang ada gelagat yang berbahaya. Ketika ada tidak hanya gelagat dan gejala, tapi juga fakta yang ingin memisahkan Pancasila dari agama, atau ingin menyapih agama dari Pancasila. Padahal agama itu hadir
menjadi jiwa dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan, dan seterusnya sampai pada keadilan sosial. Dan Syekh Al-Azhar dalam pidato kuncinya pada pembukaan Al-Multaqa Al-Alami lil Ulama wal Muthaqqafin Al-Muslim an Wasatiyatul Islam yang saya adakan di Bogor bulan Mei tahun 2018, ada mengatakan Al-Mabadi Al-Khamsah Datu Qiyamin Islamiyah. Inilah yang meyakinkan hati kita. Dan saya berpendapat kebetulan organisasi yang pernah saya pimpin dalam muktamarnya telah memutuskan negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah, dan ini tak terlepas dari peran besar umat Islam, termasuk tidak banyak yang menyadari Republik Indonesia ini ada kaitan dengan dukungan dan penyerahan diri, bukan menyerah, penyerahan diri untuk berintegrasi kepada negara Republik Indonesia ini dari 73 kesultanan Islam yang eksis sebagai sebuah entitas politik, sebagai kekuatan politik dari Aceh hingga Tidore 73, kemudian secara sukarela dan penuh keikhlasan berintegrasi dengan Republik Indonesia. Saya bertemu dengan para sultan itu, mereka punya asosiasi, ada piagamnya katanya, dan rupanya dalam piagam itu mengintegrasikan diri itu ada satu klausul dengan syarat terjaminnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Kata saya Rasulullah, kalau tidak ada kesejahteraan gimana? Apakah mau tarik mandat atau tidak? Tapi bukan itu. Maka perlu perjuangan panjang untuk penyelamatan ini. Dan ya, ini adalah kerja besar, berat, dan harus menjadi gerakan moral, tapi untuk perubahan. Bukan sekedar gerakan moral pasif, tapi gerakan moral aktif. Memang ya, para sahabat seperjuangan semua ini menuntut adanya sikap batin yang kuat. Pertama, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa sedih, jangan kehilangan kepercayaan diri. Sesungguhnya engkau sekalian memiliki kekuatan, ketinggian. Seandainya engkau semua menjadi orang-orang yang beriman. Ini ayat yang perlu untuk kita pegang bersama-sama ya. Ada ayat lain apa? Wa ya ayyuhalladzina amanu wala takun fi dhaikin ya. Wala tahzan wala takun fi dhaikin mimma yamkurun. Jangan sedih, jangan merasa sempit hati, sempit jiwa terhadap apa-apa yang mereka lakukan, rekayasa-rekayasa yang mereka lakukan. Isbiru wasabiru warabitu la'allahum tuflihun. Banyak sekali pesan-pesan ilahi. Bersabarlah, tingkatkanlah kesabaran, kemudian ikatlah persatuan, konsolidasikan gerakan warabitu la'allahum tuflihun. Ini saya kira yang perlu kita lakukan sekarang ini, terakhir ini. Alhamdulillah kami ya, secara nasional dan berbagai daerah kebetulan beberapa hari lalu ya datang bersilaturahim ke kediaman kami 20-an lebih pentolan demikian dari kami se-Jawa. Mungkin ada yang juga ikut hadir di sini. Kita berdiskusi dan saya katakan kita tidak berhenti, kita tidak tiarap, kita tidak tidur, apalagi kita tidak kenyang. Saya yang terdidik dari kecil di pergerakan Islam sangat memahami perjuangan tidak ada hentinya. We are at the point of no return. Kita berada pada tidak ada titik kembali. Hanya saja yang perlu penyesuaian di persoalan strategi, persoalan taktik. Karena ya kita juga memahami at-tariqu ahammu minal madda. Memang yang di awal kehadiran kami ini menyentak banyak pihak, membawa kekhawatiran, baik karena figur-figur yang bergabung di dalamnya adalah para militan maupun respons dari berbagai daerah yang sangat cepat meluas, termasuk saya kira termasuk awal-awal dari Solo ini dan bahkan di luar negeri, sehingga menyentakkan orang.
maka dilakukan langkah-langkah. Semuanya itu ekspresi kepanikan ya. Dilakukan penangkapan mungkin pada lapis kedua, ada rencana lapis ke pertama. Saya banyak diperingatkan untuk perhatian. Saya bilang kalau sudah ditangkap, ya, koper sudah saya siapkan. Mungkin saya tidak berani buat, ini hadir nih saudara kita, saudara saya, Ustaz Alfian Tanjung ya. Mungkin dia lebih berani atau sama berani kita. Cuma kalau saya nggak mau kalau ditangkap, tapi kalau saya ditangkap saya tidak bisa menggerakkan perjuangan dari dalam. Ya, tapi samalah ya, kita tekad kita tidak takut. Karena kita hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itulah terakhir para sahabat semua sebarin syukur. Kami yang tadi menyebut dirinya Solo Madani Indonesia Jaya, namanya panjang ya. Tadi saya pikir Solo Madani Munawwar dengan Madinah Al Munawwarah. Solo Madani Munawwir yang mencerahkan, tapi saya kira dengan istilah Indonesia Jaya itu adalah cita-cita kita, dan harus ada integrasi antara keindonesiaan dan keislaman, dan kita jangan terjebak pada diskusi, pada debat yang sengaja diadakan oleh pihak lain untuk memperhadapkan umat Islam dengan Pancasila. Agama yang paling dekat dengan Pancasila itu adalah Islam. Ketuhanan yang Maha Esa tidak lain adalah Tauhid. Maka tugas kita sekarang bagaimana mengawal negara Pancasila agar jangan diselewengkan. Sekarang diselewengkan, agama ingin disapi. Lihat aja pertanyaan di KPK itu. Pilih Pancasila apa pilih Islam, pilih agama. Ini kan pertanyaan-pertanyaan bodoh, pertanyaan-pertanyaan tidak Pancasilais dan tidak memilih agama. Ini yang harus kita hadapi, ya. Bila perlu kita lawan, kita luruskan, ya. Dan saya berkeyakinan dan optimis, sangat-sangat optimis. Perjuangan untuk menegakkan kebenaran ini akan terwujud. Maka pesan terakhir dari agama, mohon maaf kalau ada kawan-kawan non-Islam dalam ruangan ini. Wala tanaza'u fatabshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan bertikai, jangan bersilang sengketa, jangan berkonflik. Fatabshalu, kamu akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, kewibawaanmu akan hilang. Oleh karena itulah kita mantapkan diri lagi, dan insyaallah pada hari-hari akan datang ini kita lakukan langkah-langkah yang strategis, yang memungkinkan the art of the possible dalam politik, seni untuk menjalankan kemungkinan-kemungkinan. Dan selamat pada para kawan-kawan semua di Solo Madani Indonesia Jaya ini. Dan mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa bertemu secara offline. Mohon maaf, mohon pengertian. Amin. Hari ini kita harus menjaga diri ya, sedang meninggi. Dan COVID ini masih mengancam. Selamat Pak Sabar, karena ada pertemuan lain ya. Saya punya organisasi Pergerakan Indonesia Maju. Saya Ketua Umum Dewan Nasional. Ini adalah gerakan rakyat Indonesia lintas agama, suku, profesi, termasuk gender, legal adanya, berbadan hukum, dan berstatus sebagai perkumpulan ya, seperti NU Muhammadiyah. Namun hanya gerakan, tujuannya hampir sama, tentu corak perjuangannya ya sedikit berbeda. Karena inilah kumpulan-kumpulan rakyat Indonesia yang juga ya cinta kebenaran dan cinta keadilan. Jadi saya mohon pamit, Mas Uwat ya, selamat berjuang. Biarlah ini spesialis nih untuk menghadapi komunis. Saya ikuti terus walaupun ya saya tidak bisa memberi jawaban. Terima kasih, mohon maaf. Nasrun minallah, fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.